Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang risiko pada bank muamalah. Yang pertama, izin perkenalkan diri. Nama saya Agung Maulana. Nama saya Ismail Raja. Saya Dewa Putri Ayu. Saya Wanani. Saya Anita Ramayani. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Julia Miranda. Resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntunan hukum atau pelemahan aspek yuridis. Dalam pengelolaan resiko hukum, bank melakukan tindakan di antaranya: 1. Melakukan pengelolaan mitra notaris melalui antara lain a. Media kemitraan notaris untuk kebutuhan transaksi pembiayaan dan melakukan pengiriman daftar notaris berdasarkan hasil pemantauan kemitraan notaris apabila terjadi kondisi tertentu. Yang B. Menyampaikan informasi kepada unit kerja terkait atas kemitraan dan integritas notaris mitra dalam memenuhi kewajibannya. Yang C. Unit operasional pembiayaan memantau kinerja notaris yang telah diberikan order pengiritan pembiayaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang risiko strategi pada bank muamalah. Yang pertama, menetapkan tema strategi di tahun 2003, yaitu pertumbuhan bisnis yang sehat dan profit yang berkelanjutan. Yang kedua, yaitu menetapkan 8 langkah strategis yang terdiri dari 5 fokus dan 3 strategi utama, yaitu yang pertama fokus low cost fund, yang kedua fokus free asset income, yang ketiga fokus healthy growth and financial policy, yang keempat collection and recovery, yang kelima fokus efisiensi, yang keenam strategi customer centric, yang ketujuh strategi kontribusi margin, yang kedelapan yaitu strategi union strategi, yang ketiga memantau terciptanya efisiensi biaya dan pertumbuhan bisnis yang lebih profitable dan sustainable dalam laporan turnover plan yang disampaikan pada direksi secara berkala. Selanjutnya ada resiko investasi. Resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan dengan hasil berbasis profit and loss. Dalam melakukan pengelolaan risiko investasi dalam pembiayaan, ada beberapa hal yang telah dilakukan bank. Yang pertama, melakukan pemantauan dan perbaikan pembiayaan berdasarkan akar pembiayaan dan juga memperbaiki pencatatan pembiayaan berbasis bagi hasil putaran terus-menerus. Yang kedua, menetapkan target market MVAL secara baik sebagai arah pembiayaan yang juga berdampak pada risiko investasi. Yang ketiga, melakukan kajian akan kinerja pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan jual beli, dan melakukan kajian untuk mengembangkan ketentuan produk pembiayaan berdasarkan akar dengan mitigasi yang memadai sehingga mengurangi risiko bagi bank. Risiko hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat jumlah hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tiba-tiba hasil yang diterima bank dari pengeluaran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Dalam memitigasi risiko imbal hasil, bank telah melakukan yang pertama, menetapkan prinsip dana dan pembiayaan dana level tertentu dibahas dalam rapat ALCO. Yang kedua, meningkatkan komposisi funding nasabah sesuai target pendanaan yang fokus pada peningkatan dana murah. Yang ketiga, menurunkan konsentrasi pada nasabah besar dengan prinsip yang mahal untuk memaksimalkan profitabilitas sesuai dengan bridging strategi. Yang keempat, mengontrol dan mengevaluasi cost and fund dan net income margin melalui kajian atas overhead cost. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala atas income something dengan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas Syariah DPS. Saya telah melanjutkan materinya dan tentang kepatuhan. Dalam memitigasi risiko kepatuhan, bank telah melakukan yang pertama yaitu melakukan kepatuhan budaya kepatuhan antara lain melalui sharing informasi regulasi dan fatwa, memberikan optimis terhadap penerapan regulasi dan aspek syariah, yaitu menentukan aspek fiducial banking dengan membuat dashboard rasio fiducial banking dan menyampaikan kepada
resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam memitigasi resiko reputasi, bank telah melakukan 1. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website bank dan surat kabar dengan berkoordinasi bersama antar unit kerja. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal antara lain dengan melaksanakan kunjungan, melakukan kolaborasi, berpartisipasi, menerbitkan publikasi, mengadakan sesi foto. 3. Melaksanakan inisiasi peningkatan kualitas layanan kepada nasabah antara lain dengan A. Melakukan penggambaran fitur layanan dengan digital secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan kemudahan transaksi bagi nasabah. Antara lain meliputi manajemen kartu, fitur informasi pembiayaan, penambahan beberapa lembaga institusi terkait menu pembayaran pembelian. Baik, sekian presentasi dari kami.